Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bertemu dengan Kak Rara ya, Kak Safira Desriani Rosyad. Mungkin Kak Rara mau kenalan sama teman-teman, boleh silakan. Ya, perkenalkan nama aku Syafira Destriani Rosyad, biasa dipanggil Rara. Aku sekarang mahasiswa semester 3 di Universitas Binus Nusantara dan aku sedang belajar sistem informasi. Sistem informasi. Ya, Baik. Sampai 6 nomor induk mahasiswanya dicantumkan ya di Zoom ya. akun Zoom kuliah. Ya, Kak Rara, Bina Nusantara ya dan sistem informasi dua katakanlah itu dua sisi mata uang yang beririsan ya. Binus identik dengan teknologi informasi. Mungkin Ya, boleh Kak Rara ceritakan seperti apa sosok sistem informasi di Binus? dulu mungkin aku bisa cerita dari awal kenapa aku pilih sistem informasi Hmm, dulu kali ya. hmm, Jadi dulu itu aku selalu tertarik sama komputer dan teknologi hmm, karena orang tua ya, aku emang dua-duanya bekerja di bidang itu. Terus hmm, aku suka baca-baca, terus aku dengar kata Industry Revolution 4.0 itu katanya hmm, kayak di masa depan itu semua pekerjaan yang redundant itu bakal diganti sama mesin. Terus jadi aku mikir kayak, wah berarti aku harus cari pekerjaan yang gak akan diganti sama mesin. Nah makanya aku kayak mencari-cari jurusan yang komputer-komputer gitu. hmm, Sedangkan kalau mama bilangnya, kakak coba jadi entrepreneur, jadi businesswoman gitu. Terus jadi menurutku information systems ini tuh kombinasi yang pas antara teknologi dan bisnis gitu. Jadi aku hmm, bisa apa melanjutkan cita-citaku. ya, ya. Nah Jadi kalau berawal, hmm. nggak jadi bapaknya. Jadi berawal dari ini ya, berawal dari sebuah apa statement mungkin ya, statement dan pengetahuan bahwa masa depan 5.0 ya, 4.0, 5.0 itu identik dengan era informasi. Nah sekarang apa yang kemudian Rara temui di perkuliahan? Sesuai harapan? Kalau di perkuliahan itu kita belajar tentang ya mulai dari uh, flow of information dan gimana data itu diolah. Terus juga ada mata kuliah entrepreneurship itu diajarkan cara bikin startup dan kayak ada masalah apa aja sih di uh, di luar saat ini. Ya, ya. Salah satu mata kuliahnya yang Rara pelajari mata kuliah apa saja? Hmm, mungkin yang menurutku menarik itu walaupun ini jurusan bisnis dan teknologi itu ada desain juga desain grafis, desain Hmm. aplikasi gitu. Dan menurutku itu menarik. Ya, ya. Sejauh ini apakah itu sifatnya teoretis ataukah ada yang praktikal seperti itu? Kalau untuk desain tadi, tapi kalau kebanyakan matkul itu lebih ke praktikal sih. Jadi kita langsung terjun ke case study, Mm-mm. terus kayak kasus-kasus lihat dari perusahaan yang ada gitu. Mm-mm. Boleh jelaskan salah satu case perusahaan yang dipelajari? Misalnya waktu itu kita belajar tentang supply chain dan itu guru Mm-mm. kita suruh nyari salah satu perusahaan dari Indonesia atau enggak di luar gitu, lihat kasusnya tuh gimana, ceritanya gimana, terus abis itu kita bikin ulang dalam rangka kasus kita sendiri. Atau dikasih soal kayak misalnya ada orang nih, dia Mm. mau bikin aplikasi tapi dia nggak tahu apa-apa. Dan Hmm. itu tugas kita untuk menjembatani. Ya, 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 ya. Baik. Berarti lebih ke tadi case tadi tentang perusahaan-perusahaan ya salah satu kegiatan di mata kuliahnya ya. Kalau tentang sistem informasi sendiri secara general begitu, karena sebenarnya titik-titik poin yang utama dalam bidang sistem informasi itu apa saja yang perlu teman-teman ketahui? Kata kunci apa saja sih yang ada di sistem informasi itu? Keyword. Hmm, yang paling penting itu yang aku rasa ada di setiap mata kuliah tuh memahami keywordnya flow of information sih itu nggak satu word tapi the concept yang ada di setiap mata kuliah tuh itu flow of information. Flow of information, arus informasi seperti itu kan?
Iya. Nah, asumsinya nih, andai kan arus informasi itu katakanlah seperti air, katakanlah seperti mungkin angin juga yang mungkin selalu bergerak, bagaimana sebuah sistem bisa membuat informasi ini menjadi sebuah sebuah kita mungkin bicara angin, bicara air mungkin mungkin identik ya. Bagaimana sebuah sistem informasi itu bisa menjadikan air angin tadi itu bisa menjadi berdaya, bermanfaat. Seperti apa sistem informasi itu bekerja? Hmm, coba aku pikirin dulu gimana ya. Jadi mungkin kalau misalnya dalam kasus misalnya kayak air yang digunakan dalam pembangkit listrik, jadi kan air orang Hmm. ngalir aja kan. Nah Hmm. di sistem informasi ini tuh kita gunakan arus alir itu, kita masukin misalnya ke boiler buat ngangetin apa, terus ada yang buat pendinginan juga yang akhirnya akan menghasilkan listrik. Iya, iya, iya. Iya, iya. Mungkin mungkin ini pengetahuan baru buat Rara, barangkali ya, barangkali. Tadi tadi baru baru dipikirin. karena tadi bicara tentang arus informasi berarti itu kan satu sih bisa menjadi sesuatu yang berdaya begitu, tapi sisi lain ketika itu kemudian arusnya membeludak dan tidak ada sistem yang mengendalikan, itu kan jadi sesuatu yang ya buat buat viewer, buat pengguna informasi itu sih menjadi sesuatu yang mungkin apa berbahaya ya, jadi seperti banjir Bisa. seperti itu. Nah sekarang eh, masih seputar tentang arus informasi tadi Kak Rara, bagaimana sebaiknya sebagai seorang seorang pengguna, kita bicara pengguna ya, bisa memaksimalkan arus informasi yang sering kita terima. Kita lihat arus informasi itu begitu deras ya. Bahkan untuk sebuah perangkat teknologi pun, katakanlah itu sebuah laptop, kita bisa membuka begitu banyak media platform sekaligus dan dalam satu waktu kita bisa menggunakan beberapa ya karena multi information ya. Bagaimana supaya kita bisa tips apa mungkin tips apa yang bisa membuat kita bagaimana mengendalikan arus informasi itu karena kita Iya, tanpa punya filter, tanpa punya sikap, pasti itu akan menjadikan kita seperti, mohon maaf ya, jadi tempat sampah begitu. Masuk semua, banyak kayak tapi tidak, ya, seperti apa Kak ya, Rara? banyak informasi tapi yang enggak ini apa, nggak Ya, berkualitas gitu. iya, iya. Sekarang kita kan apalagi di area di waktu digital ini itu kan banyak Hmm, banget dapat media ya dari handphone, dari laptop, itu pun hmm, belum dari berita news outlet, dari media hmm, sosial, dari TikTok, dari Instagram, dan itu emang banyak banget yang apa kita dapetin ke muka kita gitu. Dan kita harus jadi orang yang bijak, kita harus sering-sering baca, terus kita juga harus validasi ini informasinya benar atau enggak sih, kayak jangan gampang percaya lihat berita apa kayak misalnya contohnya kayak kalau orang tua gitu kalau ngeliat broadcast kayak wah apa nih kayaknya beritanya menarik langsung di forward banyak, itu kan bisa menciptakan misinformasi. Nah jadi mungkin kalau kata aku hmm. sih kita kalau emang sering baca gitu, sering ngeliat berita yang mana, oh ini berita benar, oh ini berita yang kurang benar, itu kita bisa tahu sendiri. Jadi kalau kataku banyak baca biar tahu yang mana yang benar, yang mana yang kelihatannya suspicious gitu, sama validasi kayak cari gitu. Kalau misalnya ada broadcast di WhatsApp, itu cara paling gampang tuh kita nge-search di copy paste aja. Nanti biasanya muncul kayak dari blog hoax gitu, nanti muncul. Nah itu ada semacam aplikasi tertentu kah untuk yang seperti itu? Kalau aplikasi yang nyari hoax gitu aku belum pernah dengar sih, Pak. Hmm. Nah itu mungkin mungkin boleh barangkali Kak Rara ada alasan Eh, se- ini kita kita se, sejauh ini ya tentang bagus hanya mengetahui sebuah status sebuah informasi itu katakanlah itu palsu, original ataupun salah satu hoax. Nah, mungkin kalau karena ada alasan bagaimana sebuah produk informasi itu menjadi sebuah hoax, prosesnya seperti apa? Hmm, kadang hoax tuh dibuat kalau kayak ada, yang aku lihat ya, yang kalau Hmm. kayak ada sebuah pihak mau menyampaikan pesan tertentu kayak banyak biasanya kalau di masa pemilihan gitu ya, misalnya mau Hmm. menjatuhkan Hmm. suatu pihak gitu, nanti mereka nyari-nyari nyomot-nyomot fakta-fakta yang emang jelek
terus dibikin narasi yang mudah dipercaya dan bahasanya juga mudah diterima oleh orang-orang orang tua sih biasanya yang kena, terus di-share di WhatsApp ke orang-orang yang emang kalau menerima informasi itu ditelan mentah-mentah gitu. Ya, ya, ya. Dan ada satu hal menarik di sini, Kak Rara, tanpa bermaksud mendiskreditkan ya generasi tertentu. Iya. Pertama, pertama tentang mungkin dalam beberapa hal identik dengan istilah buzzer ya. Jadi Oh iya. artinya apapun yang mereka lakukan pasti ada tujuan di situ, ada Iya. interest di situ, dan mungkin ini mungkin forum yang cukup sensitif nih bicara tentang buzzer ya. Iya. Karena dari sisi ya yang informasi yang bagus terima pun dengar begitu bukan terima. Dari sisi profit itu eh, ya hitungannya luar biasa ya. Tapi mungkin di sisi lain dampak tadi kita bicara ya, arus informasi tadi ya dampak begitu masif dan uniknya lagi dalam tanda petik begitu non validatif ya. Jadi menciptakan dampak yang tidak tidak bagus buat masyarakat. Nah sekarang kita bicara tentang konten saja ya, bukan siapa penggunanya, tapi tentang konten. Bagus sering menerima, sering ya menerima lebih tepatnya. Mungkin kalau kita bicara platform media konvensional begitu ya, seperti koran katakanlah seperti itu jelas sekali siapa untuk konten berita misalnya, judul beritanya, kontennya, dan terutama sisi penulisnya yang notabene adalah jurnalis yang memang capable dalam hal itu. Nah, di media-media sosial seperti WhatsApp begitu ya, sering sekali informasi masuk. Secara konten memang positif ya, positif. Tapi dari sisi tadi, mungkin katakanlah ini celah ya, mungkin celah sistem informasi adalah kapabilitas dari writer tadi itu masih disangsikan. Bahkan ini baru interview beberapa hari yang lalu gara-gara dapat informasi bagus interview seorang dokter ya gara-gara informasi yang salah seorang pengguna informasi tadi itu sempat melakukan tindakan ya bagus tidak perlu sebutkan tindakan apa tapi yang jelas menyalahi uh, aturan medis begitu. Nah tadi Kak Aro sudah sampaikan ya tipsnya supaya kita bisa mencegah itu terjadi salah satunya dengan melihat kapabilitas penulisnya dan status dari konten itu tadi. Iya. Tentang ini Kak Rara, ini 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 memang fakta ya. Jadi uh, kita bicara pengguna ya, tidak ke generasi tertentu. Ada yang memang mereka memanfaatkan informasi itu untuk sebuah tujuan yang jelas begitu. Katakanlah seorang mahasiswa yang memang dia membutuhkan referensi untuk tugas-tugas perkuliahannya, tapi di sisi lain ada orang atau pengguna yang memang itu tadi semua informasi dia konsumsi begitu ya. Informasi dia konsumsi, informasi itu kan bentuknya macam-macam beragam ya, berupa teks ada, berupa foto ada, berupa video ada. Video. Bagaimana seorang Kak Rara melihat, menilai karakter orang-orang yang ya mungkin simpelnya begini, semua topik dia omongin gitu kan, semua hal dia share, semua. Bagaimana Kak Rara? Atau mungkin Kak Rara pernah menemukan, mengalami seperti itu, bagaimana penilaian Kak Rara dengan tipe orang seperti itu, tipe Mungkin pengguna? ada sih ya di keluarga aku yang suka kalau dapat informasi itu cuma yang menurut mereka benar dan ingin mereka percaya benar, terus Hmm. mereka share gitu, terus kayak diomongin terus kayak tahu nggak kemarin ada video itu loh yang udah aku share gitu. Kadang orang tuh kalau ngelihat konten uh, regardless benar atau enggak, itu mereka lebih suka yang sejalan dengan kepercayaan mereka, dengan apa yang Hmm. mereka mau percaya gitu. Dan menurutku orang yang kayak gitu tuh berbahaya karena mau kontennya benar atau enggak, dia tetap makan terus dia ngasih tahu ke orang-orang terus kayak tahu nggak sih ini tuh gini.
kamu tuh salah sebenarnya tuh gini gitu. Iya, 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 iya. Ya, meskipun satu sisi wawasannya luas, tapi jadi justru menjadikan cara berpikirnya sempit bisa jadi ya. Iya, ya seperti itu. Ya, ya. Mungkin kita cut dulu untuk bicara tentang user ya. Nanti Oke. bisa melewati jadi disclaimer. Kita sekarang bicara sistem saja, bicara tentang eh, konten dan mungkin perangkat teknologi. Tentang sistem informasi nih Kak Rara. Eh, Kalau Kak Rara melihat melihat sistem informasi itu berjalan ya di dalam keseharian, apa sebenarnya yang menurut Kak Rara bisa menjadi sebuah peluang besar yang masih perlu untuk digali, dikembangkan lebih intens lagi dan menjadi lebih bermanfaat untuk para pengguna. Hmm, Ini pertanyaan yang sering kita dapatkan di kelas. Biasanya Hmm. kalau guru kayak, coba kalian pikirkan ide baru. Terus aku kayak Hmm. selalu mikirin sih apa ya yang masih kurang gitu, nggak kepikiran. Hmm, Kalau dipikirin sekarang belum kepikiran sih Pak. Paling aku kalau gitu improve untuk aplikasi yang udah ada aja sih. Ya, ya. Dan memang harus bicara case by case ya, tidak bisa secara general ya. Satu case tertentu improve-nya berbeda dengan case yang lain ya. Nah, kalau untuk saran untuk teman-teman generasi milenial nih Kak Rara, bagaimana eh, masih masih sebenarnya mirip-mirip dengan tadi yang pertanyaan di awal, bagaimana supaya mereka bisa menjadi seorang pengguna informasi yang bijak seperti itu. Nah, ini kan kita mungkin sering ya mendapat advice tentang bagaimana menjadi pengguna internet yang bijak. Nah, sekarang mungkin lebih advice-nya mungkin lebih dari sisi yang katakan lebih ke sisi psikologi begitu ya. Nah, sekarang kalau dari Oh, sisi seorang ya mahasiswa sistem informasi seperti apa? mungkin kalau dari aku itu pertama validasi sumbernya. Hmm. Pastikan itu apa? Kalau misalnya penelitian atau kayak berita, pastikan itu beritanya baru, bukan berita lama Hmm. yang udah kayak Hmm. dari tahun-tahun yang lama. Terus dari sumber yang pasti, mungkin dari kalau ngambil jurnal tuh dari Google Scholar atau dari repositori universitas gitu. Kalau misalnya dari blog itu kurang terpercaya. Terus jangan makan informasi mentah-mentah. Balik lagi ke poin pertama, validasi sumber ya. Hmm. Terus bijaklah sebelum nge-share. Paling itu sih, Pak. Iya, iya, iya. Jadi sebelum nge-share kita cek dulu validasi, kalau udah oke, baru kita share. Hmm. Pertanyaan penutup nih mungkin Kak Rara, tapi tidak berhubungan dengan sistem informasi langsung ya. Mungkin perjalanan karir di bidang musik, apakah nanti memang jadi lanjut ke Jepang setelah kemarin memenangi penghargaannya waktu di SMA ya. Boleh cerita sedikit tentang hal itu? Iya, kemarin aku di SMA memutuskan untuk ikut paduan suara. Hmm. Terus alhamdulillah sempat menang juara satu nasional di UI. Boleh cerita itu tentang Kalau eventnya apa, persiapannya berapa lama? untuk persiapannya lumayan lama sih. Aku lupa ya antara 3 atau 6 bulan gitu. Dari awal kita mempersiapkan lagu, kan ada 2 lagu yang mau dibawain. Dari lagu yang emang kita bawain sama lagu yang aransemen yang dari lombanya. Hmm. Dan itu seru banget. Terus aku alhamdulillah kepilih untuk jadi soloistnya. Mungkin kalau Bapak mau nonton ada di YouTube. Iya, iya. Terus kita juga kemarin sebenarnya pengen sih keluar negeri, tapi terpotong, mimpi itu terpotong karena COVID, jadi nggak bisa keluar negeri. Tapi kalau di depan ada kesempatan, aku mau sih coba. Iya. Ini apa membawa nama sekolah ataukah nama komunitas tertentu? Nama
padu sekolah sih, jadi mungkin masih bawa Hmm. nama sekolah. Ya, ya. Mudah-mudahan nanti bisa lanjut ya. Syukur-syukur nanti spirit bermusiknya, spirit masing-masing tentang hal yang dibahas ketika masih menyusun karya tulis. Dan masih bisa berlanjut lagi ya Iya. di jenjang saat ini terutama. Terima kasih banyak Kak Rara, semoga bermanfaat ya. Dan mohon maaf bila tadi sempat tertidur dulu sebelum Nggak apa-apa. interview. Semoga kuliahnya lancar ya Rara. Salam buat Oke, adik. Semoga selalu sehat. Aku sih untuk live ya. oke. Terima kasih. Dadah Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Losing my way, losing my way.